Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong. Untuk edisi lembaran kerja hari ini Selasa 13 Oktober 2020 bersama saya Juf Rizal, inilah laporan selengkapnya. Baiklah pemirsa, sebelumnya kita sampaikan dulu pesan dari tim gugus tugas COVID-19. Cegah penyebaran COVID-19 dengan selalu mengingat pesan ibu. Pemirsa selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, mari kita putuskan mata rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Dan pemirsa, kita lanjutkan dengan informasi perdana terkait dengan kasus pembunuhan. Saudara, usai ditangkap, SB tersangka pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 9 tahun pada Minggu 11 Oktober 2020 kemarin, kini polisi masih menyelidiki motif dari peristiwa tersebut. Disinilah SB pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak di Aceh Timur dirawat. Ia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa karena mengalami luka tembak di bagian betis kaki kiri. Hal itu diduga terjadi karena pelaku sempat melawan petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Kota Langsa, Ibtu Arif S. Wibowo, sampai dengan saat ini pihaknya terus mendalami motif pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka SB. Karena sampai dengan saat ini, SB tidak kooperatif terhadap proses penyelidikan. Namun sejumlah bukti-bukti perbuatan bejatnya telah diamankan. Interogasi terhadap tersangka saat ini masih kita perdalam hasil pemeriksaannya karena tersangka sendiri juga masih tidak kooperatif kepada penyidik, jadi masih belum kita bisa berikan konfirmasinya. Untuk hasil penyelidikan kami, sementara bahwasanya terduga pelaku ini sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pembunuhan juga, dan baru selesai menjalani masa hukumannya itu di bulan Mei kemarin tahun 2020, itu karena mendapatkan program asimilasi dari pemerintah. Yang sebelumnya dia sudah menjalani hukuman sepanjang 15 tahun penjara dari vonis 18 tahun penjara. Jadi memang kepolisian akan mendalami penyelidikan setelah kondisi pelaku agak membaik. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 Junto 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Langsa, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.